Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jamaluddin. Tim saya Dwi Gemina dan Sugianto ingin mempresentasikan tentang kepuasan konsumen berbasis penerapan experiential marketing. Baik, kita lanjut. Di bagian pendahuluan, Indonesia adalah negara kepulauan dan kaya akan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tersebut berupa flora dan fauna yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia. Hal ini ditujukan perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Bogor 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 22% dari 40 objek wisata di Kabupaten Bogor. Taman Wisata Matahari berada di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang merupakan daerah yang memiliki udara yang sejuk dan memiliki banyak potensial objek wisata dalam maupun buatan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Wisata Matahari selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,18%. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat masyarakat pada objek wisata ini cukup antusias dan hal ini diikuti dengan peningkatan kualitas sarana dan pelayanan rekreasi. Dari sudut pandang konsep pemasaran yang memberikan pengalaman unik kepada pelanggan dikenal dengan istilah experiential marketing. Konsep ini berusaha menghadirkan pengalaman yang unik, positif, dan mengesankan kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen akan merasa terkesan pada pengalaman selama menikmati produk perusahaan ini akan tertanam dalam pikiran mereka sehingga nantinya pelanggan tidak hanya akan puas tetapi juga loyal serta berusaha menyebarkan informasi mengenai produk perusahaan secara dari mulut ke mulut, word of mouth. Kemudian kajian literaturnya, pemasaran pariwisata dan experiential marketing. Menurut Muljadi tahun 2009, pemasaran pariwisata adalah seluruh kegiatan untuk mempertemukan permintaan demand dan penawaran supply sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal. Dengan risiko seminimal mungkin pembeli dalam kegiatan pariwisata yaitu para wisatawan, sedangkan untuk penjual yakni pihak pengelola kawasan pariwisata tersebut. Menurut Keller tahun 2019, experience berasal dari kata experientia yang berarti menjelajahi dan mencoba. Keller juga mempercayai bahwa experience atau pengalaman adalah suatu persepsi setelah mengalami suatu periode waktu atau kejadian dan kemajuan dari suatu proses. Smith dalam Berlin CH dan WUSC 2006 menganjurkan sebuah gagasan mengenai pengalaman, yaitu sebagai tanggapan individu terhadap rangsangan tertentu yang disebabkan oleh suatu kejadian. Kepuasan konsumen dan pengembangan hipotesis. Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Amir 2005, Kotler tahun 2000 mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya. Kepuasan atau tidak kepuas konsumen adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau dikonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Experiential marketing terhadap kepuasan konsumen bahwa konsumen adalah seorang individu yang secara kontinu dan berulang kali datang ke tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan memuaskan produk atau jasa tersebut melalui pengalaman konsumen melalui sense, panca indera, feel atau perasaan, kemudian think berpikir, action bertindak, dan relate berhubungan. Kemudian didukung oleh penelitian Indra Kusuma tahun 2011 secara bersama-sama berpengaruh secara positif experiential marketing terhadap kepuasan konsumen. Hipotesisnya sebagai berikut. Penerapan experiential marketing secara simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Sense berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Feel berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Think berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Dan action berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, relate berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Oleh sebab itu, inilah kerangka pemikirannya sebagai berikut. Experiential itu terdiri dari sense, feel, think, action, relate, dan juga kepuasan konsumen. Ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian saya. Kemudian ini adalah metodologi penelitiannya.
Untuk objek dan lokasi penelitian, objek penelitian adalah experiential marketing, variable independent atau variabel bebas yang terdiri dari sense, panca indera, feel, perasaan, think, berpikir, action, bertindak, dan relate, berhubungan. Variable dependent ini, variabel terikat adalah kepuasan konsumen, situasional faktor, dan personal faktor. Tersebut meliputi kesungguhan karyawan dalam menangani keluhan konsumen. Kemudian bagaimana pelayanan karyawan dengan tidak memperhatikan status sosial, kejelasan informasi karyawan terhadap keluhan konsumen, kesopanan karyawan dalam memberikan pelayanan, kenyamanan, ruangan, dan kebersihan lingkungan tempat wisata. Desain penelitiannya ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan eksperimental marketing Taman Wisata Matahari. Dalam pelaksanaan penelitian ini akan digunakan bentuk penelitian verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Adapun bentuk penelitian verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis yang menggunakan perhitungan statistik, itu menurut Sugiano tahun 2004. Sampel yang diambil sebanyak 100 pengunjung yang berada di dalam Taman Wisata Matahari. Jumlah responden sesuai dengan pendapat Gay L. N. Resco tahun 1992 tentang besarnya sampel. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang diberikan kepada responden, yaitu konsumen Taman Wisata Matahari. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari perusahaan. Prosedur pengumpulan data yang didapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada studi lapangan, field research, kemudian wawancara interview, mengumpulkan data dan keterangan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait, yaitu konsumen di Taman Wisata Matahari. Kemudian ada angket berbentuk kuesioner, kemudian mengumpulkan data yang diberikan kepada responden berhubungan dengan variabel penelitian ini, yaitu kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan konsumen. Pengamatan atau observasi dilakukan melalui kunjungan langsung terhadap kepuasan konsumen Taman Wisata Matahari. Kemudian studi kepustakaan atau library research, penelitian ini dilakukan melalui buku-buku literatur, tulisan-tulisan, dan aturan yang ada hubungannya dengan experiential marketing dan kepuasan konsumen. Uji validitas, uji reliabilitas, dan juga uji asumsi klasik. Uji validitas menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan kuesioner dikatakan valid minimal 0,3 merujuk pada Sugiono tahun 2018, di mana item total correlation di atas 0,3 dikategorikan item itu valid, sedangkan item total correlation di bawah 0,3 tidak valid serta akan disisihkan dari analisis selanjutnya. Uji reliabilitas menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat dipercaya melalui pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Menurut Sugiono tahun 2018, suatu instrumen dikatakan handal atau reliable jika alfanya sebesar 0,6 atau lebih. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model penelitian benar-benar memenuhi syarat asumsi dasar dalam analisis regresi. Yang pertama, uji normalitas menjelaskan bahwa model distribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov merujuk pada Ghazali tahun 2018, di mana nilai probabilitas atau signifikannya di atas itu 0,05 atau data statistik berbentuk kurva. Kemudian yang kedua, uji multikolinearitas menjelaskan bahwa model tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas merujuk pada Ghazali tahun 2018 untuk mendeteksi multikolinearitas melalui tolerance value dengan nilai di atas 0,05 dengan varian invalidation factor dengan nilai di bawah 5. Kemudian uji heteroskedasitas menjelaskan bahwa varian model tidak sama dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka model tersebut baik untuk digunakan merujuk pada Ghazali tahun 2018. Pengujian heteroskedasitas melalui pengamatan grafik Sterk-Plot antara nilai Zebret dengan residualnya resid. Hasil dan pembahasan. Karakteristik konsumen dan tanggapan konsumen. Subjek yang diteliti adalah konsumen. Kuesioner disebar kepada 100 orang konsumen yang berkunjung di Taman Wisata Matahari dengan uraian sebagai berikut. Ini rekapitulasi untuk karakteristik konsumennya. Jenis kelamin laki-laki ada 52%, usianya 22 sampai 27 tahun itu sekitar 30%, pendidikan SMA-nya 40%, pekerjaan swastanya 37%, pendapatan 2 juta sampai 3 juta 32%, frekuensi kunjungannya lebih dari 4 kali sebanyak 43%. Kemudian ada tanggapan
terhadap experiential marketing, taman wisata matahari, dan kepuasan konsumen. Berikut ini adalah tanggapan-tanggapannya. Rata-rata tanggapan konsumen terhadap Demand Sense itu 74% ya bilang setuju bahwa taman wisata matahari memiliki pemandangan pepohonan dengan hijaunya dedaunan dengan cukup bersih, fasilitas taman wisata matahari seperti air kolam, kemudian taman untuk kenyamanan wisatawan. Kemudian untuk rata-rata tanggapan konsumen terhadap demand sipil itu 69% mereka bilang setuju. Taman wisata matahari memiliki tempat parkir kendaraan yang luas, kemudian nyaman serta keramahan petugasnya dalam melayani para wisatawan yang ingin menggunakan fasilitas wahananya. Kemudian untuk rata tanggapan konsumen terhadap Ting itu 71% bilang setuju. Wahana yang ditawarkan di Taman Wisata Matahari menciptakan kemandirian. Kemudian rata-rata konsumen dimensi ICT tanggapannya terhadap 68% setuju kebersamaan dan keberanian bagi para wisatawan yang menggunakan fasilitas wahana tersebut. Bahwa fasilitas dan wahana rekreasinya memberikan kesan positif dan mendalam. Kemudian ada rata tanggapan konsumen terhadap dimensi relate itu 74% bilang setuju. Mereka merasakan aman dan nyaman, harus lebih inovatif lagi sehingga wisatawan senang menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian untuk rata-rata tanggapan konsumen terhadap kepuasan konsumen itu 69% mereka puas. Taman Wisata Matahari menjaga hubungan baik dengan pelanggannya atau memiliki kontak langsung dengan pelanggan seperti mencantumkan kontak person di setiap alat promosinya, kesesuaian prosedur pelayanan wisatawan dengan kejelasan informasi petugas Taman Wisata Matahari dalam memberikan pelayanan, fasilitas, dan wahana rekreasi kepada wisatawan tanpa membedakan status sosialnya. Kemudian ini hasil dan pembahasan kita bisa lihat berdasarkan ringkasan hasil perhitungan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil bahwa hubungan antara kualitas pelayanan dan harga dengan kepuasan konsumen pada Taman Wisata Matahari menunjukkan nilai R-nya itu sebesar 0,803 yang berada pada rentang nilai 0,80 sampai 1 termasuk dalam kategori sangat kuat. Artinya hubungan antara experiential marketing dengan kepuasan konsumen memiliki hubungan yang sangat kuat. Ketika nilai variabel experiential marketing mengalami peningkatan, akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel konsumen kepuasan konsumennya. Sedangkan hasil perhitungan pada koefisien determinasi diketahui bahwa hasil R square-nya sebesar 0,4645 atau setara dengan 64,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh dari variabel kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen sebesar 64,5% dan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor produk, faktor emosional, biaya, dan kemudahan. Menurut Ciptono tahun 2016. Kemudian hasil pembahasan pengaruh experiential marketing secara simultan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa hasil F hitung itu lebih besar, sebesar 34,086 dan nilai F tabelnya untuk alfanya itu 0,05 dengan derajat kebebasan V1-nya 5-1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 100 dikurangi 5 dikurangi 1. 94 sebesar 2,33. Maka dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, 34,08 lebih besar daripada 2,33. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA-nya diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan experiential marketing terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh Sensei terhadap kepuasan konsumen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa T hitung pada variabel sebesar 1,919 dan nilai tabelnya untuk alfanya itu 0,05 dengan derajat kebebasan 100 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 94 sebesar 2,00. Berarti T hitung itu lebih kecil dari PT tabel. 1,919 lebih kecil daripada 2. Maka HO diterima, HA-nya ditolak. Artinya Sensei tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Smith dalam yang 2009 menyatakan bahwa sense marketing berfokus pada 5 indera, yaitu penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman, perasa, dan juga peraba. Sense marketing biasanya distimulasikan melalui indera dengan menawarkan kegembiraan, rangsangan, kepuasan akan keindahan. Pengaruh Sensei terhadap kepuasan konsumen yaitu Sensei yang dapat menciptakan semakin tinggi pengaruh Sensei maka kepuasan konsumen yang tercipta juga semakin tinggi. Dan sebaliknya jika pengaruh Sensei rendah maka kepuasan konsumen yang tercipta berubah semakin rendah. Pengaruh feel terhadap
kepuasan konsumen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terhitung pada variable fill sebesar 2,148 dan nilai T-tabelnya untuk alfanya 0,05 dengan derajat kebebasan 100 dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 94 sebesar 2. Berarti terhitung lebih besar daripada T-tabel. 2,148 lebih besar daripada 2. Maka HO ditolak, HA-nya diterima. Artinya fill mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Smith 1999 menyatakan bahwa fill marketing menarik perasaan batin, inner feeling, dan emosi-emosion pelanggan. Pengaruh fill terhadap kepuasan konsumen yaitu fill dapat menciptakan pengaruh terhadap kepuasan konsumen sehingga konsumen merasa puas dan senang dalam menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi pengaruh fill, maka kepuasan konsumen yang tercipta juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika pengaruh fill rendah, maka kepuasan konsumen yang tercipta berubah semakin rendah. Kemudian pengaruh ting terhadap kepuasan konsumen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terhitung pada variabel ting sebesar 1,112 dan nilai T-tabelnya untuk alfa 0,05. Dengan derajat kebebasan 100 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 94%. Artinya terhitung lebih kecil daripada T-tabel, 1,112 lebih kecil daripada 2, maka HO diterima, H-nya ditolak. Artinya ting tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Smith dalam yang 2009 mengatakan bahwa ting marketing berfokus pada kecerdasan dengan menargetkan untuk menciptakan pemikiran kognitif dan menyelesaikan masalah-masalah untuk konsumen-konsumen dengan menggunakan cara-cara yang kreatif. Kemudian ting marketing mendorong konsumen-konsumen untuk berpikir dengan perhatian lebih dan menjadi kreatif untuk menggerakkan. Semua itu untuk mengevaluasi perusahaan dan produk-produk ketika orang-orang butuh untuk berpikir. Lagi tentang asumsi-asumsi dan harapan-harapan lama. Ting marketing memungkinkan untuk merespon pemikiran tersebut, bahkan hal tersebut kadang-kadang bisa menimbulkan pergeseran pola pikir. Semakin tinggi pengaruh ting, maka kepuasan konsumen yang tercipta juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika pengaruh ting rendah, maka kepuasan konsumen yang tercipta berubah menjadi semakin rendah. Kemudian ada pengaruh ICT terhadap kepuasan konsumen. Hasil perhitungan bahwa terhitung pada tabel pada variabel ICT sebesar 4,710 dan nilai T-tabelnya untuk A 0,05 dengan derajat kebebasan 100 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 94 sebesar 2. Berarti terhitung lebih besar daripada T-tabel. Maka HO ditolak, HA-nya diterima. Artinya mempunyai pengaruh ICT mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Menurut Smith dalam yang 2009 menyatakan bahwa ICT marketing berfokus untuk mempengaruhi pengalaman fisik, gaya hidup, kemudian dan interaksi. ICT marketing meningkatkan pengalaman lahiriah untuk menemukan penggantian untuk gaya hidup, interaksi, dan memperkaya kehidupan konsumen. Strategi ICT marketing didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen untuk pola perilaku dan gaya hidup jangka panjang, yang termasuk pengalaman setelah berinteraksi dengan orang lain. Pengaruh ICT terhadap kepuasan konsumen yaitu ICT dapat menciptakan pengaruh terhadap kepuasan konsumen hingga konsumen merasa puas dan senang dalam menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi pengaruh ICT, maka kepuasan konsumen yang tercipta juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika pengaruh ICT rendah, maka kepuasan konsumen yang tercipta akan semakin rendah. Yang terakhir, pengaruh relate terhadap kepuasan konsumen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terhitung pada variabel relate sebesar 2,857. Dan nilai T-tabelnya untuk A 0,5 dengan derajat kebebasan 100 kurang 5 kurangi 1 sama dengan 94 sebesar 2. Berarti terhitung lebih besar daripada T-tabel 2,857 lebih besar daripada 2, maka HO ditolak, H diterima. Artinya relate mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Smith dalam yang 2009 mengatakan bahwa relate marketing melibatkan kepribadian seseorang seperti emosi ditambah dengan pengalaman pribadi yang membuat hubungan di antara diri sendiri dan orang lain atau bahkan budaya-budaya. Relate marketing biasanya dibutuhkan untuk peningkatan diri akan keinginan pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menunjukkan perasaan yang menyenangkan dengan tujuan untuk menghubungkan orang-orang dengan sistem sosial yang lebih luas. Pengaruh relate terhadap kepuasan konsumen yaitu relate dapat menciptakan pengaruh terhadap kepuasan konsumen sehingga konsumen merasa puas dan senang dalam menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi pengaruh relate, maka kepuasan konsumen yang tercipta juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika pengaruh relate rendah, maka kepuasan konsumen yang tercipta juga semakin rendah. Berdasarkan hasil penelitian, inilah kesimpulan dan sarannya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, secara simultan experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, secara partial fill
ICT dan relate mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Secara partial sense, daunting tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Faktor pendorong kepuasan konsumen yaitu feel, ICT, dan relate, sedangkan sense, daunting merupakan faktor penghambat kepuasan konsumen. Adapun implikasinya adalah yang pertama, akses jalan terlalu jauh dari lokasi wisata ke jalan raya. Karena tidak semua wisatawan membawa kendaraan pribadi, maka seharusnya ada mobil safari atau warawiri yang mengantar wisatawan ke jalan raya. Kemudian yang kedua, wahana permainan di Taman Wisata Matahari harus diperbanyak lagi atau lebih menantang lagi dan ditingkatkan lagi keamanan fasilitasnya. Yang ketiga, Taman Wisata Matahari seharusnya menggunakan kartu member untuk wisata yang sering mengunjungi Taman Wisata Matahari, agar wisatawan lebih tertarik untuk mengunjungi Taman Wisata Matahari karena mendapatkan biaya khusus dengan memiliki kartu member tersebut. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan peneliti ini sebagai acuan dan referensi. Peneliti sebaiknya menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen serta menggunakan faktor produk, faktor emosional, biaya, dan kemudahan agar dapat memperoleh hasil yang lebih sempurna. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.